Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Mutiara Arimbi. Di video kali ini teman-teman aku bakalan ngebahas tentang salah satu aplikasi resmi, aplikasi yang sudah terdaftar di OJK ya tentunya. Dan aplikasi ini adalah salah satu aplikasi yang bisa kasih kita suku bunga rendah, apalagi kalau bukan aplikasi Ada Kami. Tapi sebelum itu tentunya buat kalian yang butuh banget informasi ini, jangan lupa buat subscribe dan juga stay tune terus. Ya teman-teman, kali ini aku mau sharing tentang salah satu aplikasi yang menjadi favorit banget, karena aku sendiri udah pakai aplikasi ini sejak 2 tahun lalu, tepatnya di pertengahan tahun 2020 ya waktu itu ya teman-teman ya. Dan itu bahkan sampai saat ini meskipun aku udah nggak ada tagihan atau tagihan aku udah lunas pun, aplikasi itu juga masih ada di handphone, nggak aku hapus, karena aku pengen kalau ketika suatu saat nanti aku butuh ya aku akan gunain aplikasi itu ya teman-teman. Dan alhamdulillah selama pemakaian juga nggak pernah ada kendala apapun dari aplikasi ini ya, karena memang sebelum aku menggunakan aplikasi ini aku udah mengantongin semua syarat-syarat dan ketentuan yang aplikasi ini tentukan. Prosesnya pun sama halnya dengan aplikasi pinjaman online lain ya teman-teman. Tapi untuk aplikasi Ada Kami itu nggak tahu kenapa nih prosesnya gampang banget, apalagi untuk pada saat kita scanning dan juga selfie KTP ya teman-teman, itu prosesnya cepet banget. Karena sebelumnya aku udah coba pakai aplikasi lain dan aku selalu gagal di bagian pengambilan selfie foto ini ya teman-teman. Dan itu pun aku harus mengulangi berkali-kali walaupun akhirnya tetap gagal juga. Sampai akhirnya suami memutuskan untuk download aplikasi ini dan verifikasi menggunakan data suami ya waktu itu. Aku juga menggunakan akun suami, tapi ternyata prosesnya cepat banget dan juga pada saat itu nggak membutuhkan waktu lama, kita hanya butuh waktu sekali aja scanning langsung proses. Setelah proses verifikasi dan juga isi formulir, kemudian limit pertama yang waktu itu kita dapetin dari aplikasi itu sebesar 1.500.000 ya teman-teman. Dan kita coba untuk mengajukan pinjaman pertama kali waktu itu 300.000, karena memang di saat itu tuh minimal pinjam kita hanya boleh 300.000 ya teman-teman. Akhirnya kita coba pinjam 300.000 dengan tenor waktu 14 hari kerja, karena dulu pun pilihan tenornya hanya 14 dan juga 21 hari serta 36 hari kerja. Kayak gitu waktu itu tenor awalnya ya teman-teman. Dan jumlah yang harus aku balikan dari pinjaman 300.000 itu sebesar 350-an. Tepatnya berapa aku lupa, tapi aku masih inget banget kalau pinjaman awal itu aku harus mengembalikan 350-an dan bunga total bunganya itu keseluruhan nggak lebih dari 50.000 aja. Meskipun yang aku tahu kalau proses pengajuan itu kita membutuhkan waktu 1 kali 24 jam untuk cair ya waktu itu, tapi nyatanya pada saat aku proses pengajuan kurang dari 1 jam aku udah dapat notifikasi pengiriman dana ini ya. Dan nggak lama setelah itu kita juga dapat notifikasi dari M-Banking yang menandakan kalau ada dana masuk ke rekening kita. Artinya bisa kita simpulkan kalau prosesnya itu cepet banget, nggak membutuhkan waktu 24 jam, bahkan masih masih di jam yang sama pada saat itu ya teman-teman. Dan hal itu pun kita lakukan berulang kali, bahkan sampai ada kali 4-5 kali aku pinjam di aplikasi ini. Terakhir kali aku pakai aplikasi ini atau terakhir kali kita pinjam dana di aplikasi itu di awal tahun 2021 lalu ya teman-teman. Setelah itu aku nggak ada transaksi apapun di aplikasi ini, dan aplikasi ini aku biarin aja gitu di handphone. Terus satu ketika pas handphone suami aku ganti nomor, karena nomornya harus terblokir ya waktu itu, akhirnya dia ganti nomor, tapi aplikasi itu masih ada di situ. Pas kita kemarin mau buka, ternyata kita harus pendaftaran ulang, kita harus verifikasi ulang ya teman-teman, karena memang mungkin dikarenakan perubahan nomor tadi. Sampai akhirnya aku mutusin kemarin banget itu aku nyoba buat download lagi pakai akun aku, pakai nomor aku download dulu kayak biasa, aku verifikasi data dan juga aku isi formulir pendaftarannya. Pada saat aku ngisi formulir di bagian penghasilan, aku sengaja mencantumkan penghasilan aku sebesar 1.500.000 aja ya teman-teman, karena aku mau tahu apakah dengan penghasilan sebesar itu pengajuan aku bakalan di ACC. Karena memang kita tahu banget kalau ada beberapa aplikasi yang menetapkan peraturan
dengan penghasilan itu minimal 3 juta atau penghasilan harus di atas 3 juta baru pengajuan itu di ACC. Aku mau tahu aja dengan penghasilan sekecil itu apakah pengajuan aku bakalan di ACC. Dan setelah itu aku kirim tuh semua formulirnya. Beberapa menit setelah itu ternyata pengajuan aku diterima, teman-teman. Aku dapat notifikasi kalau pengajuan aku diterima, prosesnya berhasil. Kemudian di kolom beranda aku lihat kalau limit aku tuh dapat limit sebesar 750. Dan disitu aku sempat kayak yang wow banget gitu ya, karena ternyata limit dengan penghasilan 1,5 aja aku dapat limit yang lumayan, 750.000. Bisa dibayangkan kalau kalian mencantumkan penghasilan yang misalkan 3 juta, bisa jadi limit kalian akan 1.500.000 dan juga seterusnya ya teman-teman. Aku coba masuk ke aplikasinya ya teman-teman, dan ada banyak banget perubahan dari aplikasi ini. Apa mungkin karena ini versi terbarunya ya. Terutama di kolom pengajuan. Kalau dulu sebelumnya aku mengajukan pinjaman itu kita hanya disediakan tenor 14, 21 hari dan juga 30 hari kerja. Tapi kalau sekarang ada perubahan tenor, ada 4 macam tenor, yaitu satu periode. Jadi periode itu sebutannya untuk 1 bulan ya teman-teman. 1 periode, 2 periode, 3 periode, dan juga 6 periode. Dengan minimal pinjaman 400.000. Kalau dulu masih 300, sekarang minimal pinjaman tuh 400.000 dengan 4 pilihan tenor pinjaman. Dan perbedaan lainnya di versi terbaru ini, kita bisa menambahkan limit kita sampai dengan 3 juta rupiah kalau kita menyertakan semua berkas yang aplikasi ini minta ya teman-teman, kayak slip gaji, NPWP, BPJS, dan semua berkas yang bisa kalian lihat di sini ya. Berkas-berkas itu kita cantumkan. Dengan begitu limit kita akan bertambah sampai dengan 3 juta rupiah. Dan kerennya lagi, untuk kita pengguna baru, kita akan mendapatkan potongan diskon biaya layanan ya teman-teman. Kalian bisa lihat di situ ada biaya layanan, kita dapat sampai dengan 32%. Jadi kesimpulannya teman-teman, sejauh aku pakai Ada Kami itu, pada dasarnya memang Ada Kami itu kasih kita bunga kecil banget, 0,8%. Masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan aplikasi pinjaman online lain ya teman-teman. Tapi sayangnya, Ada Kami ini juga menetapkan biaya layanan, dan di biaya layanan ini tuh jumlahnya lumayan banget teman-teman, bisa 2 bahkan 3 kali lipat dari bunganya. Tentu sih kalau menurut aku di minusnya aplikasi ini ada di bagian biaya layanan ini ya teman-teman. Tapi ini sih bisa kita lihat di awal. Jadi sebelum kita mengajukan pinjaman itu kita bisa lihat sendiri jumlah rincian yang harus kita bayar, mulai dari tagihan, bunga, dan juga besarnya biaya layanan. Jadi sekiranya kalau kita keberatan dengan biaya layanan itu, kita bisa membatalkan transaksi, atau sebaliknya kalau kita ternyata setuju, kita bisa lanjutkan. Dan aku jamin prosesnya itu masuk ke rekening kalian, dana itu akan masuk ke rekening kalian kurang dari 2 jam teman-teman. Masih dalam hitungan jam yang sama, dana ini akan langsung masuk ke rekening kalian. Dan selain itu, selama aku menggunakan aplikasi ini dari tahun 2019 sampai dengan saat ini aku pengguna baru ya teman-teman, itu gak pernah ada kejadian yang data-data aku disebar dan yang lainnya ya teman-teman, karena memang pada dasarnya aplikasi ini adalah aplikasi yang udah tercatat di OJK. Jadi kalian nggak perlu khawatir, data-data privasi kalian akan dijamin aman. So teman-teman, sampai di sini aja video aku kali ini ya. Semoga video tadi bermanfaat. Jangan lupa buat like dan juga share video aku ke teman-teman kalian agar mereka juga dapat edukasi tentang aplikasi ini. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.